Segala puji bagi Tuhan semesta alam, kita negeri berlian, ciptakan damai anti kekerasan, warna dan indah perbedaan, taat konstitusi dan toleransi, saling menerima dengan semua tradisi, kepalkan tangan dan saling menghargai cita-cita kita untuk NKRI. Bersyukur kita ada di sini, Pak. Dapat undangan dari Pak Kemenak. Caranya kita berempat ini, cuma nunggu teman kita satu lagi ya, beli Nyoman ini. Sebentar lagi datang. Ya semoga datang lah. Halo, Pak. Halo. Halo, beli Nyoman. Sehat ya? Wah. Puji Tuhan. Makasih. Lancar perjalanan tadi, Pak. Ya sedikit ada di lampu merah tepat, jadi agak buru-buru. Maaf ini detek jadinya. Aku terlambat tuh. Oke. Terima kasih sekali kita hadir di sini. Terima kasih untuk Bapak Kan Kemenak yang telah memberikan waktu dan kesempatan kita untuk bisa berada di podcast sekarang ini. Mari kita mulai obrolan kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, berkah dalem, rahayu. Selamat datang di podcast Lantai Surga, di mana lantai surga itu bukan berarti lantainya berasal dari surga, tapi itu adalah singkatan daripada kanal media sosial di sini ya. Artinya obrolan santai seputar moderasi beragama. Kemenak Purworejo, bersama saya sebagai host Andreas Rudi Hendarwantono. Saya dari agama Katolik. Dalam hal ini saya ditemani oleh 3 narasumber, di mana kami semua ini adalah anggota FKUB yang mewakili dari 3 agama, dan saya sendiri beragama Katolik. Pada yang terhormat Pendeta Muda Bapak Vimalano Gatot Didit dari agama Buddha. Lalu Beli Nyoman ini, Nyoman Wibawa dari agama Hindu. Lalu Koh Ramli dari Konghucu. Terima kasih untuk kehadirannya di tempat ini. Dimana kita tadi setelah menyampaikan salam, yaitu dari ketiga narasumber ini, mungkin para pemirsa perlu mengetahui juga apa arti salam itu sendiri. Mungkin dari Beli Nyoman, gimana Beli Nyoman? Terima kasih Pak Rudi. Om Swastiastu. Dalam Hindu, Om Swastiastu itu adalah salam atau sering disebut dengan ucapan panganjali umat begitu. Sebelum kita memulai suatu kegiatan apapun, selalu diucapkan kata Om Swastiastu. Itu juga dalam bentuk doa. Kalau kita bertemu dengan sesama umat, itu juga kita memakai ucapan Om Swastiastu. Dalam toleransi beragama juga sudah dipakai sebagai ucapan salam. Untuk sesama umat beragama juga pakai, yang mengandung arti bahwa Om itu adalah perwujudan Tuhan dalam wujud sakti beliau, yaitu Trimurti, Brahma Wisnu Siwa. Kemudian Su itu artinya baik dalam bahasa Sanskrit, kemudian Asti itu ada, kemudian Astu itu semoga. Jadi dengan mengucapkan salam Om Swastiastu itu secara tidak langsung kita sudah memohon kepada Tuhan atau Yang Widiwasa keselamatan untuk yang disalami. Gitu ya Pak. Kurang lebih begitulah. Ya. Bagaimana kalau kita bertemu dengan yang sebaya atau yang lebih muda, itu apakah salamnya juga sama atau gimana Pak? Oh baik, kayak gini. Kalau Om Swastiastu sesama umur begitu ya, sebaya, ada teman dekat gitu, dia akan menjawab dengan ucapan yang sama Om Swastiastu, dan juga dengan yang lebih muda. Tetapi kalau orang tua dari kita, kita bertemu, kita mengucapkan Om Swastiastu, beliau akan menjawab Om Santi. Jadi beliau mendoakan yang lebih muda. Oh gitu ya Pak. Itu ya ada sedikit perbedaan. Oke, terima kasih Beli Nyoman. Ya. Gimana dengan Koh Ramli nih, Koh Ramli? Gimana Koh Ramli? Salamnya. Ya, terima kasih Pak Budi. Kalau dalam Lalu sikap tangan atau itu sikap tangan ini namanya Aiko namanya. 8 kebajikan, 8 jarian ibu jempol masuk ke dalam ini. Ya. Lah itu Weite Tongtian. Jadi yang mengandung arti itu hanya kebajikan Tuhan berkenan. Lalu oleh yang membalas akan dijawab dengan Sienyo itu, yang artinya bersama milikilah kebajikan itu. Demikian Pak. Oh iya, makasih.
Gimana dengan rekan kita pendeta muda Buddha ini? Ya, Namo Buddhaya, Namo Buddhaya. Sodhotu. Nah, kita kalau mengucapkan salam, kita bersikap anjali di depan dada seperti ini, Pak Rudi. Kemudian kita mengucapkan Namo Buddhaya, Sodhotu. Nah, Namo Buddhaya sendiri artinya terpujilah Sang Buddha. Kemudian untuk Sodhotu, semoga Anda berbahagia. Jadi mengagungkan nama Buddha, kemudian pengharapan baik kepada yang kita sapa, semoga berbahagia. Begitu, Pak. Oke, terima kasih Pak. Di sini kita ini dianggap aja kita membuka Pandora ya Pak. Jadi di masing-masing agama ini kan kita para pemirsa dan kita yang belum memahami ini, kita buka dulu dengan salam ibaratnya di agama Buddha. Lalu tentunya kita juga ingin melihat bagaimana nama-nama pemimpin agama yang ada di sana Pak. Ya. Tingkat-tingkatannya Pak. Baik Pak, untuk agama Buddha kita sebagai pimpinan rohaniwan kami ada biksu untuk yang lelaki, kemudian yang perempuan itu biksuni, jadi biksu dan biksuni. Kemudian yang sering kita dengar akhir-akhir ini yaitu Bante. Bante itu panggilan akrab untuk biksu. Jadi panggilan akrabnya misalnya kita memanggil yang mulia Bante sambil beranjali menunduk itu begitu. Jadi biksu dan biksuni pimpinan umat Buddha. Apakah untuk menjadi Bante itu apakah tingkatannya di atas biksu atau bagaimana, atau berdasarkan usia atau bagaimana? Tidak Pak. Jadi biksu itu secara keseluruhan setelah menjalani masa percobaan menjadi calon biksu yang disebut dengan samanera, itu nanti setelah 1 tahun menjalani masa percobaan kemudian lolos, maka menjadi seorang biksu. Nah, kemudian biasanya mereka dihitung per tahun itu 1 masa wasa gitu, jadi 1 masa wasa usia kebikuan gitu ya. Selain biksu dan biksuni tadi ada lagi mungkin yang ya ada untuk karena biksuni itu tidak boleh mengurusi khususnya yang berkaitan dengan pernikahan yang keduniawian, maka para biksu itu punya wakil seperti saya ini, jadi pendeta dari seperti pendeta muda begitu, yang khususnya mengurusi kalau ada umat yang mau menikah maka yang mengurusi pandita begitu Pak Abdi, yang biasa dipanggil Romo, kalau yang laki-laki yang ngomong Ramani gitu. Jadi selain biksu ada pendeta yang ikut membantu agar keumatan itu tetap berjalan lancar. Oh begitu ya Pak. Berarti istilahnya biksu dan biksuni itu membahas soal keagamaan, lalu tapi di bawah Romo Ramani apapun itu kan pendeta muda seperti Pak Gadot kan sebagai pendeta muda juga, ya, Pak, mengurusi betul. seperti administrasi gitu ya Pak, urusan negara. Administrasi dan lain sebagainya itu pendeta muda, pendeta madya atau pendeta penuh, ya istilahnya panggilannya Romo atau Ramani begitu. Gimana tentang beli Oh, kalau di Hindu ya Pak. Kalau di Hindu itu pemimpin dalam pelaksanaan kegiatan keagamaan itu ada namanya sulinggih atau pedanda, atau dalam bahasa Indonesia sering katakan pendeta begitulah. Nah di bawah itu ada wasi, atau di Jawa disebut wasi, kalau di Bali itu pemangku, pemimpin begitu, pemimpin dalam pelaksanaan kegiatan persembahyangan misalnya di pura itu. Purnama Tilem atau Piodalan itu adalah hari suci yang dilakukan pada hari-hari tertentu menurut tradisi Hindu seperti pasaran, kliwon, paukon begitu kan. Itu yang memimpin adalah pemangku, cukup pemangku saja. Tapi kalau upacaranya itu mungkin lebih besar, mungkin pas jatuh di hari purnama, jatuh hari suci itu mungkin akan ada upacara lebih besar. Nah itu yang memimpin bisa mengundang sulinggih tadi. Yang tingkatannya lebih tinggi karena tingkatan upacaranya itu lebih besar. Ada istilah upacara nista, madya utama mungkin karena di purnama itu jatuh bersamaan dengan hari piodalan di tempat suci itu, maka sarana sesaji bebantan doanya lebih lengkap. Oh, gimana ini Kalau agama Konghucu dimulai dari yang paling bawah itu Chaosen. Chaosen itu istilah penyebar agama Konghucu. Jadi keberadaannya di lapis paling bawah. Lalu yang kedua ada lagi Wense, yaitu guru agama Konghucu. Nah ini yang disebar di sekolah-sekolah biasanya, mengajar-ngajar pendidikan Konghucu. Lalu ada lagi Suese, yaitu pendeta. Pendeta Konghucu lah, ini yang ngurusin soal pernikahan, adat istiadat dan berbagai macam peraturan-peraturan kesusilaan dalam Konghucu itu. Lalu yang terakhir itu Changlao. Changlao itu sesepuh atau yang paling dituakan di dalam Konghucu, paling senior.
Lalu di luar itu masih ada lagi namanya suhu. Oh, suhu itu lebih itu bergerak di bidang apa Pak? Itu olahraga atau apa tuh? Nesuhu lebih banyak ke bidang kemasyarakatan ya. Jadi tempat orang bertanya gitu. Jadi dia lebih banyak menguasai ilmu spiritual. Gitu ya. Yaitu dalam Taoisme dia menguasainya. Taoisme. Iya. Berarti ibaratnya suhu itu adalah yang tertinggi atau bagaimana Pak? Enggak juga. Yang kan juga. Enggak. Yang pandang hitung. Ya. Kan pandang itu terus main seperti di Shaolin itu kan namanya juga suhu itu Pak. Iya. Iya kan? Iya. Lalu bagaimana, apakah mereka itu juga diizinkan untuk menikah Pak? Mereka hidupnya normal seperti manusia biasa. Ya, menikah dan menjalankan kehidupan sehari-hari seperti manusia biasa. Gitu ya. Gitu. Gimana pendeta muda ini? Mereka berhak untuk menikah enggak Pak? Kalau di Buddha untuk biksu dan biksuni mereka selibat tidak menikah. Sementara untuk Romo dan Rawani masih menjalani kehidupan rumah tangga seperti biasa, mereka tetap berumah tangga. Diizinkan untuk menikah. Ya. Gimana beli nyaman ini? Justru kalau Sulinggi itu harus menikah dulu Pak. Jadi menjalani kehidupan catur asrama namanya. Salah satunya adalah grihasta. Grihasta itu adalah hidup berumah tangga. Untuk untuk menghindari adanya ketidakmurnian dalam hubungan suami istri. Oh, Jadi justru harus bergrihasta dulu. Iya, untuk- Setelah stabil, cukup umur baru didudukkan atau dilinggihkan gitu sebagai sulinggi atau pedanda begitu. Oke, terima kasih Pak untuk segala penjelasan. Tentunya dalam keagamaan itu kita kalau menyembah kepada Tuhan, Pak. Menyembah kepada Tuhan. Kalau di Konghucu sendiri mungkin ada nama tersendiri untuk Tuhan itu gimana Pak? Baik, terima kasih Pak Rudi. Kalau dalam Konghucu untuk Tuhan dari zaman dulu itu ada yang disebut Sang Tian. Tuhan yang maha tinggi, maha besar. Lalu ada yang disebut dengan nama Ming Tian. Ada lagi yang disebut dengan Chang Tian. Ada lagi yang disebut dengan Sang Ti. Demikian banyak sebutannya dari zaman dulu, dari zaman kuno hingga terakhir oleh Nabi Konghucu disebut pula dengan nama Tian. Atau kalau diterjemahkan dilihat tidak terlihat, didengar tidak terdengar, namun tiada suatu wujud tanpa dia. Namun tiada satu wujud pun yang tanpa dia. Demikianlah kesempurnaannya hingga dapat dirasakan di atas, di bawah, dan di kanan kiri kita. Gitu. Oh, jadi kalau di Buddha gimana Pak? Kalau Menyebut. di agama Buddha, konsep ketuhanan yang tertinggi itu disebut kita menyebutnya yang mutlak. Yang mutlak. Kemudian kenapa disebut yang mutlak? Karena kami juga menyebutnya ajatang, abutang, dan asangkatang. Nah, kemudian kalau yang umum sering kita dengar, masa umum mendengar, kita ada menyebutnya juga Sang Hyang Adi Buddha baru gitu. Gitu. Yang mutlak atau boleh juga kita memanggil Sang Hyang Adi Buddha kalau dalam agama Buddha konsep ketuhanan seperti itu. Oh, iya. Makasih. Beli nyaman gimana? Kalau di Hindu itu di Tuhan sendiri disebut dalam istilah Ida Sang Yang Widiwasa. Jadi kata Ida Sang Yang itu berasal dari bahasa Bali kayaknya. Mungkin kalau di Jawa kan beda ya. Jadi yang artinya adalah menghormati atau memberi gelar kehormatan kepada yang maha tinggi atau yang punya daya kreasi. Kemudian Widi itu artinya hukum atau aturan, sedangkan wasa itu adalah pemimpin atau penguasa. Jadi dalam pemerintahan penguasa itu wasa. Jadi kalau kita menyebut Ida Sang Yang Widiwasa menjadi suatu gabungan sebuah kalimat, itu artinya kita memberikan gelar tertinggi yang ilahi kepada Sang Pencipta yang Maha Tunggal yang menciptakan kreasi dalam kehidupan alam semesta ini. Gitu ya. Itu kurang ya begitulah kurang lebih. Ya. Lalu kitab suci untuk agama Hindu apa Pak? Kitab suci saya kira sudah umum itu banyak yang menyebut Weda ya. Begitulah sebetulnya Weda itu kan hanya istilah bahasa. Weda itu artinya kitab suci. Itu kan Weda itu dalam bahasa asal mulanya adalah Wid dari sumber bahasa Sanskrit. Jadi Wid itu adalah ditambah huruf A menjadi Weda, artinya adalah kitab suci. Ya seperti sama dengan air ya, di Jawa mungkin disebut toyo, di luar negeri di Inggris water ya. Begitu itu hanya istilah saja. Okay. Nah kitab suci kita disebut dalam Hindu disebut Weda. Kalau di Buddha sendiri gimana Pak? Ya, kalau di dalam agama Buddha kita punya kitab suci yang disebut dengan Tripitaka, atau kalau terjemahan harafiahnya bebasnya 3 keranjang. Pak. Jadi ada 3 bagian dalam Tripitaka, yaitu yang pertama itu ada Vinaya Pitaka, itu yang memuat aturan-aturan. Aturan-aturan itu termuat dalam Vinaya Pitaka. Ada aturan untuk umat,
ada untuk biksu, dan untuk perilaku-perilaku yang lainnya itu ada di dalam Vinaya Pitaka. Kemudian yang kedua, keranjang yang kedua adalah Sutta. Sutta itu berisi tentang ajaran-ajaran Buddha. Di situ dikelompokkan dalam namanya Sutta Pitaka. Kemudian ada lagi satu bagian lagi yang disebut dengan Abhidhamma Pitaka. Ini memuat tentang bagaimana untuk mempraktekkan ajaran yang lebih mendalam, yang lebih tinggi lagi. Jadi istilahnya kalau ini baru yang di dalam Sutta itu baru dipelajari. Nah, untuk memperdalamnya caranya ada di dalam Abhidharma Pitaka untuk ajaran yang lebih tinggi dan lebih mendalam. Gitu. Istilahnya berdata ya Pak. Iya. Kalau di tempat kita Ko Ramli? Kalau di Konghucu nama kitab sucinya itu Sisu Kucing. Jadi Sisu itu memuat 4 kitab suci di dalamnya. Kitab Taxie, artinya ajaran besar. Lalu ada kitab Zongyong, ajaran tengah sempurna, jalan tengah sempurna. Terus ada lagi ajaran Luni, namanya Analektika atau Sabda Suci. Terus ada lagi kitab Mengzi, namanya kitab Mengzi itu jadi penulisannya antara dialog antara murid dengan guru. Lalu dalam kitab Kucing itu ada 5 kitab lagi, yaitu kitab Lici, kitab yang mencakup tata susila, tata krama, hubungan raja sama menteri, ayah sama anak. Itu kitab kesusilaan namanya kitab Lici. Lalu ada lagi kitab Icing, kitab perubahan. Nah itu yang ada logo Indiang itu. Itu kitab perubahan. Lalu ada lagi kitab yang lain itu kitab Sanja. Kitab Sanja yang berisi soal sajak-sajak zaman kuno itu, dari zaman purba itu. Lalu ada lagi kitab Sunciu, namanya kitab Sunciu itu zaman peperangan, jadi ada penulisan kitabnya juga. Lalu ada lagi kitab penulis tentang istilahnya membahas komplit, tentang kehidupan. Komplit, berarti setiap kali semua aspek kehidupan. aspek kehidupan gitu ya Pak ya. Lalu untuk Pak, kalau di dalam Konghucu sendiri, kalau berdoa, kalau mungkin di tempat kami di Katolik itu namanya misa, kalau di Konghucu apa Pak? Kalau di Konghucu yang pertama itu ada sembahyang. Sembahyang itu jadi dinamakan sembahyang itu jadi ada penyajian, ada misalnya penyajian ya persembahan ya buah-buahan dan penyajian bermacam-macam hasil bumi ya. Nah, setelah sembahan lalu doa, namanya persembahyangan. Lalu kalau di asli murid Konghucu namanya kebaktian. Kebaktian Ya. aja. Kalau di Buddha gimana Pak? Namanya apa itu? Kalau di dalam agama Buddha namanya puja bakti. Puja bakti. Yaitu kita melafalkan kembali ajaran-ajaran Sang Buddha yang sudah diajarkan kepada para umatnya dengan harapan kita itu bisa mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga nanti kita bisa berbuat baik, berbuat kebaikan karena kita selalu mengingat apa yang telah diajarkan oleh Buddha kita Sang Buddha Gautama. Gitu. Kalau di Hindu gimana Pak? Kalau persembahyangan dalam Hindu itu kalau maaf ya karena saya di Bali ya, banyak di Bali. Asli Bali. Sekarang berada di Purworejo. Kan ini kalau di Bali itu Piodalan. Piodalan itu adalah seperti yang disebutkan sama Pak Ramli tadi. Kita ada persembahan buah-buahan, kemudian kita kirim berdoa. Tapi sebelumnya pemangku tadi atau pemimpin kegiatan upacara itu tentunya dia akan duduk dulu. Setelah semua persiapan itu disiapkan seperti buah-buahan, sesajen apa itu disiapkan, kemudian beliau akan duduk mensucikan diri, memohon kemudian kehadiran yang mau dihaturkan, entah itu para dewa atau leluhur atau kemana tujuannya dihadirkan di situ. Kemudian mulailah dengan duduk hening menyampaikan doa-doa, mengucapkan doa-doa, kemudian menghaturkan semua persembahan itu. Nah, disitulah inti dari persembahyangan. Gitu. Lalu di agama Hindu sendiri tentunya ada, kalau di tempat yang lain namanya nabi Pak. Ada nggak di agama Hindu itu? Kalau di Hindu itu Resi ada namanya. Resi. Ya, beliau adalah seperti Maharsi itu mungkin sudah pada tahu ya Maharsi. Banyak Maharsi di Hindu. Jadi Maharsi Markandeya, Maharsi Empu Kuturan, Maharsi Betara Sakti Wawurawo, Resi Agastya. Itu adalah beliau adalah yang memiliki andil besar di dalam
penyebaran kitab suci Weda yang mulai dari asalnya yaitu di India begitu. Jadi beliau lah yang menyebarkan. Dan juga Pak Harsi juga yang menerima wahyu itu dari Sang Pencipta karena kuatnya meditasi beliau dan kesucian beliau sehingga beliau dapat menangkap wahyu. Ya kalau kita orang biasa gini mungkin Sulit ya Pak ya? Ya mungkin hidup lagi nggak bisa ya. Nggak akan benar saja itu. Oke. Gimana kalau ini Mas Ramli, mungkin yang pertama kali menerima wahyu namanya siapa ini Pak? Yang pertama menerima wahyu kalau di Cina kuno tuh ini umurnya udah terlalu tua. Sama udah berapa tahun? Ya kalau dihitung-hitung sampai sekarang mungkin 5.000 tahun ada. 5.000 tahun, berarti 4.000 sebelum Masehi juga ya? Iya, jadi Hampir 3.000-an. Nabi Yu, ya saya cuma namanya ingatnya cuma Nabi Yu. Lah yang paling tua lagi pun masih ada lagi, cuma kita udah nggak ingat lagi namanya. Ya ada ditulis tapi saya nggak ingat. Terus yang dengan berbagai macam ajaran di Cina daratan zaman kuno itu termasuknya nabi-nabi yang bermunculan sangat banyak. Cuman yang populer cuman yang di ajarannya yang dapat diterima dan yang bersifat hubungannya ke atas dan bersifat suci ya cuma Nabi Konghucu yang disebarluaskan. Iya. Kalau di Buddha gimana? Kalau di Buddha adalah nabinya itu Sang Buddha Pak. Jadi Siddhartha Gautama. Betul. Yang sekarang ada di anut umat Buddha saat ini adalah ajaran dari Buddha Gautama, karena Gautama itu nama marganya. Jadi yang menyebarkan ajaran Buddha adalah Buddha Gautama sendiri. Sementara Buddha sudah ada gelar suatu pencapaian, suatu gelar pencerahan yang menemukan ajaran Buddha kemudian disebarkan ke para umat agar umat juga bisa mencapai pembebasan. Yang tertinggi tentunya harapan di umat Buddha yaitu mencapai kebebasan abadi atau nibbana yang mengajarkan Buddha Gautama sebagai nabi kita saat ini untuk Buddha gitu. Untuk itulah ya istilahnya nama yang kita junjung. Kita kan berbeda-beda Pak. Kenapa pemimpin negara kita sila pertama itu tidak menyebutkan Tuhan yang Maha Esa tapi ketuhanan yang Maha Esa. Karena berbagai macam yang kita junjung ini ya Pak ya. Dan itu sangat mengapresiasi untuk kita semua. Lalu dari tadi mengenai tokoh agama, lalu sekarang tentunya tujuan kita hidup adalah mencapai surga atau tingkatannya yang lebih tinggi. Mungkin bagaimana untuk di Buddha sendiri Pak? Ya, di Buddha kita juga mengenal surga Pak Budi. Jadi surga dalam agama Buddha adalah alam kebahagiaan. Nah, itu batasnya kita. Ya, kita itu alam kelima manusia dan alam ke-6 sampai dengan alam ke-31 kalau bisa diglobal itu 26 tingkatan itu adalah alam surga dalam agama Buddha. Kemudian kalau kita sampai berbuat salah maka akan terjerumus ke dalam 4 alam menderita di bawah alam manusia. Nah, jadi kita punya 26 tingkatan surga sesuai dengan perbuatan bajik yang dilakukan para umat Buddha itu. Mau yang sedikit atau yang banyak nanti sudah ada tempatnya masing-masing, jadi tidak campur gitu. Jadi ada tempatnya masing-masing sebanyak 26 tingkatan alam surga. Kalau sudah bisa mencapai pencapaian yang tertinggi lagi, yang tertinggi, maka bisa mencapai yang dikenal dengan nirwana atau nibbana. Nibbana tadi. Ya. Berarti itu kan yang tertinggi namanya nibbana. Ya, kalau yang paling rendah sendiri apa Pak? Yang paling rendah itu niraya atau mungkin ke istilah umumnya kita malahnya di Candi Borobudur ada. Kalau istilah umumnya neraka, tapi kalau dalam istilah agama Buddha itu niraya. Keraknya alam kehidupan yang paling bawah itu kalau sampai melanggar sila yang banyak ya sudah masuknya ke situ. Tapi dengan tentunya dengan kita berbuat baik bisa naik ke tingkat-tingkat berikutnya ya Pak. Ya, tapi kan nanti kalau sudah sampai ke niraya itu ya mau bangkit sudah sulit. Makanya dijaga jangan sampai masuk ke situ, makanya sila dijaga dengan baik. Paling tidak kita di tengah lah Pak. Ya. Minimal alam manusia kalau bisa, jangan yang lebih rendah. Kalau di Konghucu gimana? Baik, kalau di Konghucu ini agak berbeda sama ajaran yang lain. Soalnya di Konghucu tidak ada konsep surga neraka, tidak ada. Tapi meskipun demikian dia lebih condong ke kehidupan moderat, kehidupan saat ini di sini dan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan normal. Jadi konsep surga neraka sama sekali ya tidak dilukiskan. Yang sebenarnya kalau zaman dulu tuh ada, cuman kitab-kitab seperti itu kelihatan sudah dimusnahkan sama ya itu kan banyak berganti ya dinasti itu dan pernah suatu ketika ajaran Konghucu itu dimusnahkan pernah.
Karena peperangan persaingan itu. Iya, jadi kalau salah satu ajaran yang terbaik ini dimusnahkan ya otomatis orang-orang yang berbudaya seperti ini hilang. Jadi bagaimana caranya menghapuskan akarnya ini? Iya. Nah itu, tapi untungnya masih ada yang dinyimpan. Nah untuk konsep surga neraka memang tidak ada, tapi secara intinya Konghucu menggambarkan kalau yang baik kebanyakan akan naik ke atas. Chi-nya naik ke atas, sedangkan Hun sama Po-nya itu turun ke bawah. Ya jadi udah meninggal gitu ya. Jadi ada yang naik turun, ya. ada jadi hantu gentayangan, ada yang jadi hantu kelaparan, gitu loh. Ada yang mati nggak ketabrak atau apa kan jadi gentayangan. Nah itu digambarkan sebagai alam turun, alam bawah. Oke. Iya. Terima kasih. Gimana untuk yang kalau di Indo istilah sorga itu ada Pak. Jadi lengkapnya ya sorga loka gitu. Tidak lepas juga dengan neraka loka. Nah, dua alam itu, loka itu adalah satu sorga itu merupakan alam para roh yang sudah meninggal ya, yang selama hidupnya itu melakukan karma baik. Karma itu adalah perbuatan. Jadi perbuatan baik. Kemudian yang di neraka loka adalah yang melakukan karma buruk. Ketika kita meninggal, anggaplah kita meninggal seperti manusia meninggal begitu, Sang Hyang Yamadipati atau Betara Yama itu kan mengadili roh, mana perbuatan yang baik dan yang buruk lebih berat mana gitu, sisi ditimbang. Kalau dia lebih berat ke buruknya ya langsung otomatis masuk ke alam neraka loka. Kalau dia berbuat lebih banyak baiknya, berat di baiknya, otomatis dia dimasukkan ke alam surga loka. Nah selama di surga loka, roh ini akan menikmati karma baiknya itu semasa hidup itu dia sampai habis. Gitu ya. Nah karena dia masih terikat ke dalam perbuatan baiknya. Apapun yang dilakukan di dunia ketika dia hidup, dia terikat. Dia menginginkan ada kewajiban, ada hak. Jadi menginginkan hasil begitu. Padahal di dalam kitab Bhagavad Gita dikatakan berbuatlah engkau tanpa mengharap hasil. Hasil adalah di tangan Tuhan. Manusia berbuat, hasilnya jangan diperhitungkan. Nah, kalau kita tidak bisa lepas dari sloka itu, hukum itu, maka roh itu setelah habis menikmati masa baiknya di surga loka, maka roh akan berinkarnasi lagi karena keterikatan dia dengan dunia kita akan berputar terus begitu sampai dia bisa lepas dari ya. Oke, terima itu kasih. intinya, Pak. Lalu untuk tempat setelah tadi kita dari berdoa, salam agama maupun tokoh, tentunya kita mencoba melihat bagaimana mengenai tempat-tempat ibadah sendiri. Kalau di Konghucu beribadahnya di mana? Kalau Konghucu secara khusus itu namanya Lithang. Nah itu khusus untuk penyebaran ajaran Konghucu. Seperti aula gitu cuma ada gambar Nabi Konghucu. Nah, lalu secara umum untuk orang Tionghoa itu ajaran Konghucu itu implementasinya sebagian kebanyakan ke kelenteng-kelenteng. Ada juga yang mendirikan kelenteng rumah. Maksudnya gimana? Kelenteng rumahan. Jadi kelentengnya nggak besar seperti kelenteng yang umum itu, cuman rumahan. Modelnya kayak kalau di agama Buddha itu cetia. Nah di dalamnya itu ada banyak rupang-rupang itu. Nah, jadi juga tetap menampung umat yang bersembahyang. Jadi sampaikan rupang itu apa, Pak? Rupang itu patung. Oh, patung-patung. Di bahasa halusnya rupang. Ya, sesuatu yang disucikan. Gitu ya. Lalu berarti kalau kelenteng terbesar di Indonesia itu di mana nih? Kelenteng terbesar Sampokong itu masuk? Jawa Tengah Sampokong ya. Kalau di Surabaya pun ada. Ada. Berarti tiap-tiap provinsi ada ya. Ada. Yang tertua. Yang tertua ada di Banten. Kalau yang di Purworejo sendiri, umurnya berapa itu, Pak? Hampir 150 tahun. 150 tahun. Ya hampir. Sudah menjadi cagar budaya itu. Sudah masuk cagar budaya. Jadi tempelin plakat tuh. Kalau di agama Buddha gimana? Kalau tempat ibadah dalam agama Buddha itu yang terkecil ada cetia, itu biasanya rumahan itu Pak Rudi, atau bukan rumahan juga bisa sih, misalkan satu komunitas begitu beberapa rumah itu yang terkecil ada cetia itu, tapi cetia itu hanya ruang puja bakti saja, ada rupangnya dan ada alat-alat ibadah yang lainnya. Kemudian yang lebih tinggi lagi, yang lebih besar lagi ada wihara. Nah wihara itu selain punya tempat untuk beribadat, tempat untuk puja bakti, ada juga tempat untuk menginap atau beristirahat para biksu atau biksu ini yang kebetulan mungkin diundang oleh para umat untuk hadir di acara puja bakti. Kemudian yang lebih
besar lagi ada yang namanya arama. Arama itu sudah komplit, ada tempat puja, ada asrama, kemudian ada tempat untuk belajar, kemudian ada juga tamannya. Taman, kenapa kok diadakan taman? Karena di Buddha itu kan kita mengenal yang namanya meditasi atau samadhi ya. Biasanya samadhi itu suka dipraktekkan di luar ruangan, makanya kenapa kok ada taman itu seperti itu. Berarti kalau yang di sini Borobudur ini termasuk yang paling besar? Itu termasuk arama, Pak. Arama, ya. Karena besar, karena Iya. dulu itu kompleksnya termasuk besar. Zaman kalau dulu mungkin itu termasuk kenegaraan ya, Kenegaraan. tempat ibadat kenegaraan, karena sekarang aja kompleksnya luas sekali, Kak. Dan dulu kalau Borobudur itu di seputarnya ada taman, juga ada kolamnya juga, Iya. kolam teratainya juga, Iya, karena teratai ini sangat identik dengan Iya, lambang simbol agama. Iya. Oke, terima kasih. Kalau di beli di Hindu gimana ini? Namanya apa? Kalau di Hindu itu mulai dari yang terkecil, seperti anak kos begitu kan, banyak ada mahasiswa anak sekolah. Jadi dia membikinkan tempat di kamar gitu, ditaruh di sebelah timur ke barat. Itu namanya pelangkiran. Itu seperti untuk menyawang. Jadi mengirim puja doa dari situ. Itu disucikan di kamar pribadi biasanya. Nah, yang lebih besar dalam keluarga itu namanya sangga atau sangga rong tigo. Di sana ada pemujaan kepada Tuhan atau Batara Guru, atau ada juga dalam lain daerah pemujaan kepada Brahma Wisnu Siwa. Itu sama saja sebenarnya, karena dalam filosofi Batara Guru itu kan ya Tuhan yang Maha Esa. Itu yang dalam keluarga. Kemudian dalam masyarakat itu ada pura-pura, itu ada. Nah, itu kan satu kampung begitu ya. Itu ada pura Trikayangan itu pasti ada, Pak. Jadi pura untuk pemuja Dewa Brahma, Dewa Wisnu, Dewa Siwa, pura desa dalam pusat itu pasti ada, minimal itu. Kemudian ada juga pura untuk pemujaan para sesepuh pendahulu di Cikal Bakal di situ. Itu juga ada. Kemudian yang lebih besar lagi di tingkatan kabupaten itu namanya Pura Jagat Nata. Itu Pura Jagat Nata itu satu pura Padma besar tinggi begitu. Paling tinggi di antara yang ada di pelataran itu. Di Itu antara pura-pura di halaman Iya, itu. iya. Itu biasanya tempat pemujaan dari seluruh lapisan masyarakat di kabupaten itu. Jadi tidak memandang dia dari kasta manapun. Betul. Tidak. Iya. Ya tetap ikut sembahyang. Berarti yang paling tinggi adalah Pura Jagat ini. Pura Jagat Nata itu paling tinggi. Oke, terima kasih untuk penjelasan mengenai tempat ibadah. Namun sebelum kita membahas berikutnya, kita akan break dulu. Ya. Terima kasih, kita tunggu sebentar lagi. Islam cinta kedamaian, Kristen penuh kasih sayang, Konghucu sabar pengertian, Hindu suka ketentraman, Buddha sumber kebajikan. Mari kita hidup berdampingan. Kita kembali ke lantai surga, obrolan santai seputar moderasi beragama. Kita lanjutkan ini yang perlu kita gali lagi. Bagaimana cara hormat kita kepada leluhur? Apakah di Bali juga ada tempat khusus untuk para leluhur, Pak? Oh baik, di Bali khususnya ada, Pak. Kalau dibandingkan di Jawa tentunya ada perbedaannya. Jadi saya bicara yang di Bali dulu. Kalau di Bali itu tempat khusus untuk leluhur itu adalah di Rong Tigo tadi, ya pada pertanyaan di awal tadi kan ada Rong Tigo. Jadi yang tengah itu adalah pemujaan untuk Batara Guru, kemudian yang kiri itu adalah untuk leluhur kita yang sudah suci. Sudah suci maksudnya kalau sudah di APN, kemudian abunya sudah disucikan, dijadikan batara, dijadikan leluhur, itu kita baru boleh mengirim doa. Nah, pengiriman doa itu di tiap keluarga itu ada namanya piodalan atau rainan. Jadi disitulah kita mengirim doa kepada leluhur yang sudah dekat kepada alam dewa. Berarti ada tempat tersendiri untuk Ada para yang leluhur. di Sangka Kemulan itu.
Ya, ada ruangnya 3, itulah tempatnya. Berarti ada tempat khusus ya Pak? Ada tempat khusus. Kemudian kalau kita mau mengirimkan doa kepada leluhur itu bisa tiap hari kita habis sembahyang Trisandio itu tiap hari setelah sembahyang kita bisa juga mengucapkan mantra atau mengirimkan doa kepada leluhur. Kemudian setiap hari-hari suci purnama film itu bisa hari-hari raya itu juga bisa kita kirim doa untuk para leluhur kita. Setiap saat bisa aja gitu Pak? Ya setiap saat bisa. Oke. Terima kasih sekali Pak. Kalau orang di gimana Pak? Baik, kalau di Konghucu orang-orang Tionghoa itu untuk leluhur kayaknya itu yang gimana ya namanya menunjukkan rasa bakti yang mendalam. Jadi lebih banyak maknanya ke rasa bakti ya. Jadi mengenang semasa hidupnya saat dia zaman dulu merawat kita. Nah itu lebih banyak mengenang itunya. Jadi setelah meninggal pun tetap diperlakukan hampir seperti waktu dia masih ada gitu. Jadi setiap dia meninggal, tanggal dia meninggal, kita memperingatinya dengan memberi sesajen, memberi persembahan, membakar uang-uangan kertas, lalu kita juga mengadopsi papan nama yang bertuliskan nama leluhur kita, lalu disemayamkan di rumah untuk disembayangin. Nah itu sembayangannya setiap bulan awal dan bulan purnama, tanggal 1 sama tanggal 15. Jadi setelah itu kalau memperingatinya setiap cengbeng lagi. Cengbeng ya Pak? Di kuburannya. Lalu hubungannya dengan kuburan-kuburan itu juga sama dibuat sebagus mungkin untuk supaya nanti untuk keturunannya bisa berjalan dengan bagus juga. Begitu ya. Kadang-kadang kan ada yang dikremasi itu Pak. Terus gimana itu abunya? Yang kremasi biasanya dikremasi diambil sedikit, yang lainnya disebar ke laut, dilarung ke laut ya. Lalu diambil sedikit lalu yang dimasukin toples keramik itu ada yang dibawa pulang ke rumah untuk disemayamkan, ada yang disemayamkan di rumah duka, rumah ahu. Berarti kalau dulu kan hanya tulisan ya, tapi sekarang ini sudah mulai model pakai foto gitu ya Pak ya? Saja ini itu ada yang memperbolehkan, ada yang tidak memperbolehkan. Nah, yang bagus itu ada yang ya papan nama saja yang bagus. Ya, terima kasih. Gimana di agama Buddha? Kalau di agama Buddha Pak Rudi, kita kalau untuk sembahyang leluhur itu namanya kita melakukan puja patidana. Ya, jadi diawali dengan kita berbuat baik dulu atas nama leluhur, dari melaksanakan dana atau memberikan sesuatu kepada masyarakat atau kepada biksu. Kemudian kita setelah berdana kita bisa melaksanakan sila, yaitu melakukan perbuatan-perbuatan baik. Kemudian setelah sila bisa dilihat dengan bawana atau meditasi. Kemudian rangkaian perbuatan baik itu kemudian kita limpahkan atas nama leluhur kita yang telah mendahului kita dan sama saudaranya yang sudah meninggal dunia. Gitu ya. Namanya upacara patidana atau pelimpahan jasa. Pelimpahan jasa. Oke. Terima kasih. Jadi tadi kita sudah membahas soal di dalam keagamaan sendiri, sementara kita sendiri kan hidup di bangsa negara kesatuan Republik Indonesia. Lalu bagaimana wawasan kebangsaan mengenai Bhinneka Tunggal Ika, apakah di setiap agama, ajaran agama itu ada? Gimana Bu? Kalau di ajaran Konghucu itu ada satu kata namanya itu harmoni. Harmoni. Jadi kehidupan manusia itu seperti sebuah harmoni ya. Jadi semakin bisa harmonis, negara itu pun akan semakin bersatu, semakin damai, semakin bagus. Ya seperti pertunjukan orkestra ya. Ada yang main seruling, ada yang main band, ada yang main apa, tapi semuanya dikumpulkan sesuai dengan iramanya akan kedengaran sangat bagus. Harmoni ada saling mengisi gitu. Saling mengisi, benar. Iya. Gimana? Beli Lirik saya. Oh iya, gantian dong. Masa? Iya, kalau di dalam Hindu itu wawasan kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika begitu. Kalau itu istilah Bhinneka Tunggal Ika kalau tidak salah dalam kitab Empu Sutasoma ya. Itu maaf kalau salah, mungkin Sutasoma. Jadi Sudah betul itu. sudah betul ya. Iya. Kadang-kadang karena banyak yang diingat, banyak empu, jadi mudah-mudahan tidak salah. Jadi dari sana ada tambahan Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangrua, itu juga dari bahasa Sanskerta yang artinya walaupun berbeda-beda kita tetap satu juga. Satu artinya apa? Asal usul kita itu satu, yaitu daya kreasi tadi, Tuhan yang Maha Esa, itu ide Sang Yang Widi-Wasa itu. Cuma kita itu berbeda-beda memang diciptakan.
ya, berbeda baik dari suku bangsa, agama, bahasa, kulit juga. Tapi bukan berarti kita itu harus membedakan diri, kemudian memusuhi, tidak saling menghormati, itu bukan. Tapi justru dengan perbedaan yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa itu kita harus menjaga untuk persatuan dan kesatuan, ya, kerukunan, kedamaian di alam semesta ini. Karena alam semesta ini tanpa kerukunan, kedamaian dan toleransi kan ya ngertilah berontak bagaimana kita bisa meneruskan generasi. Suatu hal yang luar Iya, biasa. jadi ada juga dalam sastra Hindu disebutkan istilah-istilah Wasudewa Kutumbakam gitu. Jadi di dunia ini kita semua bersaudara. Jadi kita saling menghargai, menghormati, tidak ada permusuhan. Ya, itu saya kira inti dari. Makasih. Gimana kalau dari pandangan Buddha? Ya hampir sama dengan Bli Nyoman itu tadi ya. Itu kan eranya 1300-an, kitab yang diceritakan Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrowa tadi. Itu eranya dulu kan kita berdampingan memang antara Hindu dan Buddha zaman Majapahit itu berdampingan dengan sangat baik sekali. Ya, jadi sementara untuk internal Buddha sendiri kita dasarnya adalah cinta kasih Pak Rudi. Jadi kita berbuat apapun kita lebih mengutamakan tentang cinta kasih, yaitu harapan kebaikan demi semua makhluk, bahkan tidak hanya manusia, bahkan hewan pun kita doakan agar berbahagia, karena semua makhluk hidup intinya ingin berbahagia. Jadi kalau kita punya dasar cinta kasih itu dengan harapan-harapan baik, diharapkan semuanya akan menjadi rukun baik. Nah, ketika rukun, nah maka yang lainnya mesti akan menyusul, ekonomi juga akan berjalan dengan baik. Sementara kalau permusuhan ya semuanya mesti kacau. Iya, ya betul. Semuanya kacau balau. Tapi Ya, kemudian kalau dasarnya kita cinta kasih dengan baik, semua berpikiran positif tentang orang lain, tidak saling curiga, maka ya sudah, negara akan berjalan dengan sangat baik. Bahkan ekonomi pun akan maju mestinya. Istilahnya kan negara kita kan negara besar, Pak. Iya. Iya, Ada beraneka-ragam kan. beraneka-ragam puluhan ribu pulau, bahasa, dari Miangas sampai Pulau Rote, suku juga, agama, dan juga ada juga aliran kepercayaan juga. Ya. Tentunya negara atau bangsa negara Republik Indonesia ini kan memberikan juga kesempatan merayakan hari raya. Lalu hari raya apa yang sudah dengan negara ini? Hari raya Konghucu itu pertama itu hari raya Imlek. Hari raya Imlek, lalu diteruskan hari raya Deng Kingkong, yaitu sembahyang berterima kasih kepada Tuhan Allah. Lalu Cap Gome, lalu masuk lagi Chengbeng, lalu masuk lagi Ciepan. Ciepan ki kalau istilah sekarang itu Hungry House, Hungry Ghost, hantu kelaparan, festival hantu kelaparan. Terus masuk lagi ke festival musim semi, lalu masuk lagi ke apa ya? Kalau yang Cap Gome itu apa Pak? Maaf, saya potong. Cap Gome itu jadi habis Imlek, jadi dari tanggal 1 sampai tanggal 15 ini yang paling puncak itu Cap Gome, penghabisan, jadi penutupan 15 hari setelah Imlek ya. setelah Imlek. Kalau Imlek sendiri itu memperingati tentang apa itu, Pak? Kalau Imlek sendiri tuh sebenarnya gini, ceritanya tuh zaman dulu tuh kan ada musim dingin. Loa itu dinginnya saking dinginnya yang bertahan hidup itu begitu musim kalau beruang itu kan hibernasi. Nah, kalau manusia itu saking dinginnya juga hibernasi ya. Jadi begitu selesai musim dingin pada keluar, oh kamu masih hidup, pada masih syukuran. Jadi Masih bisa bertahan dari musim dingin gitu ya. Jadi tuh setiap tahun kan ada musim dingin. Nah, habis musim dingin itu udah habis musim Bisa. ya. Jadi dua musim di sana ya, di Cina. Empat musim. Empat musim. Gitu ya. Jadi ada yang ekstrim ya Pak musim di sana sehingga sampai binasa begitu ya. Iya. Tidak kuat. Kalau lagi perang aja, kalau pas musim salju itu udah berhenti dulu perangnya. Iya, baik hati yuk, nggak perang aja dulu terus perang ya. Misalnya penjaga perbatasan ya itu jagain sampai jadi batu juga. Nggak bisa gerak. Oke, kalau dari agama Buddha gimana Pak, untuk hari raya yang sudah diakui oleh pemerintah? Iya, baik Pak Rudi, yang paling terkenal orang mungkin sudah paham itu yang paling terkenal adalah Hari Raya Waisak, atau yang kalau nama resminya sebenarnya Hari Raya Trisuci Waisak, karena memperingati 3 peristiwa penting dalam kehidupan Siddhartha Buddha Gautama. Ya, yang pertama itu kelahiran Pangeran Siddhartha, kemudian peringatan yang kedua itu pertapa Siddhartha mencapai pencerahan agung menjadi Buddha, kemudian yang ketiga adalah parinibbana dari sang Buddha Gautama sendiri. Nah, itu terjadi di hari yang sama, yaitu hari purnama. Hari purnama itu tanggal 15 bulan bulat-bulatnya
dan bulannya sama-sama di bulan Waisak. Cuma tanggalnya yang berbeda. Maka kenapa itu disebut dengan hari raya Trisuci Waisak. Berarti menurut tadi kelahiran beliau Tanggal 15 bulan Waisak. Tri Purnama. itu satu kelahiran, dua mencapai Buddha. Mencapai Buddha, kemudian Kemudian? parinirwana, parinibbana. Oh, paling di mana? Jadi satu Iya. Tri itu artinya Iya, Ada tiga. ada peristiwa penting. ya, Iya. jadi perputaran itu ketemu di hari itu yang sama, di hari Tanggal akhir 5 gitulah. sama-sama Ya. tanggal 15 bulannya di Waisak. Dan dalam keagamaan itu kan ada lambang-lambang. Saya belum ditanyain. Waduh, sorry. Oh iya, gimana Bli? Ayo. Aku tadi saya malah lupa pertanyaannya. Enggak. Sekarang hari raya Oh iya. keagamaan dah. Saya kira Aduh, sorry. di Hindu itu saya kira gampang ya. Satu saja nyepi. Di Hindu hanya nyepi. Yang maksudnya yang diliburkan di kalender nasional. Kalau di Bali sendiri itu banyak sekali hari raya, Pak. Kalau saya sebutkan banyak sekali. Jangan. Waktunya bisa nggak cukup gitu. Jadi Besok gini, aja. ya Nyepi itu adalah jatuh pada bulan Tilem, bulan mati ke-9, karena angka 9 dianggap angka tertinggi dalam perhitungan angka asli. Jadi 0 sampai 9. Jadi 9 tertinggi, bulan paling gelap. Biasanya jatuh di sekitar bulan Maret. Ya, itulah. Dan kami merayakannya untuk memperingati tahun Sangyang Haji Saka. Beliau di Jawa pun saya kira ada pernah didengar itu. Tapi karena Bali merupakan peradaban dari leluhur Majapahit yang mungkin sejarahnya pindah ke Bali, migrasi. maka itu di Bali masih memegang adat itu. Kelahiran beliau diperingati sebagai hari raya Nyepi. Memperingati tahun baru Saka. Gitu. Jadi kalau Nyepi, kalau yang lain itu ada Galungan, Kuningan, Pagerwesi, Saraswati, dan banyak sekali. Berarti hampir tiap 2 minggu sekali hari raya gitu ya? Bisa dijadikan? Enggak 2 minggu sih, enggak. Satu bulan ya? Kalau diiriskan begitu enggak sampai 2 bulan ada lagi karena beda-beda harinya. Makanya Bali itu kan kadang-kadang buat lelucon. Gimana? Banyak libur. Oh, banyak libur. Banyak libur. Iya, kalau ada pengusaha di Bali bilang, "Wah, enggak mau karyawan Bali. Kenapa? Banyak liburnya." Ya itu nggak maunya katanya banyak libur. Iya. Di samping itu Nyepi sendiri itu dihormati seluruh dunia, Pak. Karena mereka yang ada di Bali, orang-orang mancanegara itu kan harus ikut Nyepi juga. Boleh. Iya kan? Bisa jadi. Iya. Ya. Sekarang gini, dalam suatu setiap agama kan punya lambang-lambang ya. Kalau di tempat saya sendiri salib yang ada korpusnya, ada patungnya. Kalau di Konghucu gimana? Apa lambangnya? Oh, lambang asli Konghucu itu ya sebenarnya hurufnya itu water, air. Nah, itu yang melambangkan kehidupan untuk semuanya. Sifatnya universal Umum, dan air ya, umum. Lalu kalau untuk lonceng itu genta rohani. Genta rohani. Itu apa maksudnya? Genta rohani itu baru jadi dibuatnya di Indonesia itu. Jadi pada Kongres Konghucu di Indonesia 19 berapa gitu, 1928. Nah itu ditetapkan genta itu. Nah itu ada lambangnya itu, tengahnya itu ada tulisannya itu Chongsu. Artinya? Nah, Satya tepa selira. Satya itu artinya hubungan kita dengan manusia secara vertikal. Lalu tepa selira itu hubungan antara manusia dengan manusia dengan makhluk hidup lain dan alam semesta. Jadi hubungan manusia secara horizontal. Iya, hampir sama ya dengan Kalau dalam di- kitab kami. Jadi tanda salib juga kan? Jadi salib juga kan? Oke, boleh. Cocok. Ada plus juga. Berarti apa namanya tadi? Kleneng apa itu? Genta. Genta. Ya maaf, di Kleneng Bali apa? itu kleneng itu bukan genta. Oh, bahasa Balinya kleneng Bukan ya? berasal dari di Tiongkok bukan ya? Nah, kalau di Tiongkok itu cuma huruf aja, air. Iya air ya. Karena pusat kehidupan manusia itu di air ya. Kalau di Buddha sendiri gimana? Kalau di Buddha lambang sendiri yang paling terkenal, yang paling mewakili ajaran Buddha itu cakra atau itu melambangkan jalan utama atau jalan mulia berunsur 8. Ada juga sebenarnya yang di Borobudur itu stupa itu juga lambang agama Buddha sebenarnya Pak Budi. Tapi yang Itu kalau yang stupa itu lebih banyak melambangkan tentang 31 alam kehidupan. Stupa itu yang atasnya kecil itu nirwana itu paling sedikit bisa orang mencapai. Oh, berarti Ke bawahnya nanti surga yang alam Brahma itu yang paling besar itu bawah bombol itu kan yang orang paling banyak melanggar paling itu. banyak Ya. di dunia. Jadi jalan piramida begitu. 31 alam kehidupan ya. Itu dari yang paling banyak sampai merucut yang bisa mencapai pencerahan kan hanya beberapa orang saja. berarti cakra itu sendiri kan 8 arah mata angin. Ya, 8 arah mata angin, tapi itu sebenarnya melambangkan Melambangkan apa itu, Pak? roda Dharma.
pemutaran roda dharma. Sang Buddha membabarkan dharma. Oh gitu ya. Mungkin nantinya akan dijelaskan lebih lanjut kita Ya, nanti kalau gitu. itu sendiri. Kalau butuh bisa dilihat web ini nanti. Oh, boleh. Kontak Di lantai surga lagi. kontak toh. pesan ya. Khusus nanti kita. Ya. Kalau dari anu Kalau di Hindu simbol yang pokok itu dalam simbol Tuhan itu namanya Ongkara ya. Ongkara nggak bisa bentukan ya. Ongkara itu kalau satu kalau kayak nasi itu Pak, lambang nasi ya. Oh, kalau itu swastika Pak. Oh, swastika lain Ya, lagi ya. jadi kalau satu bentuk Ongkara itu adalah penyebutan simbol dari Tuhan Yang Maha Esa, Sri Dasa Yang Widi. Ada versi Bali. Kalau versi Jawa beda lagi. Versi India beda lagi kayak angka 3 gitu, ada pendok telurnya di belakang, ada topinya. Itu versi India. Banyak sekali simbol-simbol dalam agama Nah, Hindu. kalau di Indonesia? Di Indonesia itu Ongkaro itu. Nanti ada dijelaskan di sini. Oh. Nanti akan lewat. Nanti ada lewat. Kemudian swastika itu juga yang tanda plus begitu dari atas ke bawah, kiri ke kanan, kemudian ada tambahan di ujung-ujungnya itu ke kanan begitu. Itu melambangkan apa Pak? Kalau ya. Itu swastika itu artinya melambangkan kesuburan, kemakmuran. Juga melambangkan 4 itu melambangkan bahwa Hindu itu memiliki kitab suci Weda itu ada 4, ya Rig Weda, Catur Weda, Yajur Weda, dan Sama Weda. Gitu ya. Kemudian ada 4 jalan kehidupan. Itu namanya catur purusa arta. Jadi dharma, arta, kama, moksa. Jadi memiliki simbol-simbol gitu. Iya, tetap mempunyai arti masing-masing. Iya betul memiliki. Iya, dalam kehidupan beragama. Tadi kita punya lambang, punya hari raya ya. Sekarang bagaimana cara hubungan kita moderasi beragama dengan agama lain? Mungkin tentunya tadi kalau saya dengar sih ada hampir kesamaan, berarti ada irisannya ya Pak. Kalau dari Buddha sendiri gimana untuk memandang moderasi beragama berhubungan dengan agama lain Pak? Ya, Sang Buddha mengajarkan tentang jalan tengah Wardi. Jadi tidak terlalu ekstrim kiri, tidak terlalu ekstrim kanan. Jadi kita itu punya yang namanya seperti itu yang telah saya katakan tentang meta atau cinta kasih. Iya. Jadi dasarnya itu. Jadi dasar cinta kasih, maka kita akan bisa mengambil jalan tengah. Dengan jalan tengah ini kita tidak terlalu memihak pada yang kanan atau yang ekstrim kanan atau ekstrim kiri, tapi kita tetap bisa menjaga keseimbangan. Nah, dengan caranya apa? Kita punya meta atau cinta kasih. Kalau kita punya meta, punya cinta kasih, maka ego pribadi kita, kepentingan pribadi kita tentunya akan tidak akan kita unggulkan. Jadi kita bisa melihat yang lainnya. Gitu. Oh gitu ya. Kalau dari agama Hindu gimana melihat moderasi beragama? Iya. Kalau di Hindu tidak ditulis khusus secara eksklusif dalam satu kitab tunggal gitu tidak, tapi tersebar dalam banyak susastra. Seperti contohnya Tatwamasi itu kalau dilebihkan populer istilahnya itu Tepo Seliro gitu. Jadi Tatwamasi itu aku adalah engkau. Jadi engkau adalah aku. Jadi apa yang orang lain rasakan, kita akan ikut merasakan. Kalau kita melakukan kejahatan pada orang lain, kita suka enggak gitu. Nah, itu timbal balik. Jadi Tepo Seliro begitu. Jangan lakukan sesuatu yang kepada orang lain yang mereka tidak senang, yang kita juga tidak senang gitu kan. Itu Tatwamasi. Kemudian ada lagi dalam susastra disebutkan ahimsa, jangan lakukan kekerasan. Ya. Tindakan kekerasan juga kan menimbulkan kebencian ya tuh. Kemudian ada lagi Trihita Karana, 3 jalan hidup rukun dalam bermasyarakat, seperti ya, salah satunya adalah hubungan antar manusia. Itu harus kita jaga, itu ada. Kemudian hubungan kepada Tuhan Yang Maha Esa, itu ketuhanan itu. Kemudian terakhir adalah hubungan kepada alam semesta. Jadi alam semesta pun kita hormati, apalagi sesama manusia. Jadi itu. Kemudian ada catur paramita, itu disebutkan Maitri, Purana, Satya, dan semuanya adalah menganjurkan kita untuk berbuat baik tanpa perlu melihat dari mana asal usul mereka. Istilahnya adanya kebersamaan menghormati yang lain. Betul, itu intinya begitu ya. Makasih. Gimana kalau dari pandangan? Dari pandangan agama Konghucu, dia ada 5 pilar, yaitu Ren, kemanusiaan, belas asih, cinta kasih itu ya. Lalu keadilan untuk semuanya maksudnya. Lalu Ren, Li itu kesusilaan, tata susila, kesopanan, tata krama, hubungan antara orang tua dengan anak, raja dengan menteri gitu ya. Li, terus itu bijaksana. Lalu yang terakhir itu Sin, dapat dipercaya. Nah ini kalau 5 ini dapat digabungkan, kita menjadi suatu masyarakat yang seutuhnya, masyarakat berusaha seperti itu.
Berarti ada tuntunannya tersendiri ya, berarti Sendiri. untuk menjaga kebersamaan. Ya, Pak. lalu ada lagi ajarannya pemuda itu kalau apa yang diri sendiri tidak inginkan janganlah diberikan kepada orang lain. Dengan begitu ya semuanya akan menjadi lebih baik. Sama proklamasi ya. Sama Nah, persis. Namanya jalan tengah ini juga sama. Ini contoh Iya. Pada jalan dasarnya. tengah sempurna. Baiklah, terima kasih untuk sementara, mungkin nanti lain waktu kita bertemu lagi ya. Demikianlah obrolan santai seputar moderasi beragama dalam Lantai Surga dengan tema Bedo Ning Podo, yang berarti berbeda tetapi sama. Terima kasih kepada ketiga narasumber yang telah berbagi pikiran dan hati. Jangan lupa pantau terus di kanal media sosial Kemenak Purworejo, beri like, Comment. Subscribe. And share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Santi Santi Om. Nama budaya. Salam kebajikan. Waiter Tongkian. Berkah dalam. Rahayu. Terima kasih. Segala puji bagi Tuhan semesta alam, kita negeri berlian. Ciptakan damai, anti kekerasan, warna dan indah perbedaan. Taat konstitusi dan toleransi, saling menerima